Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak semuanya yang berbahagia, mari kita belajar hadis Bulughul Maram. Yang kita pilih itu Kitabun Nikah halaman 210. Jadi untuk kelas 12 ini hadis Bulughul Maram dimulai dari Kitabun Nikah. Silakan dibuka dan nanti dimaknani dengan lengkap nih. Kata guru saya, kitab itu kalau kitab itu nek peteng besok jadi padang. Tegese nek kitabe iku dimaknani kebek iku besok jadi gampang. Ibaratnya kaya dene wedhus lanang sing gampang berat iku nek dicancang kaya tengok-tengok iso dijiko manfaate. Mula aja aras-arasan, aja rasa-rasa, ayo diperhatike, dimaknani. Ya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi utawi iki iku kitab ing dalem nerangake nikah. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa ma lam yastati' fa'ali bisaum fa innahu lahu wija. Muttafaqun alaih. An Abdillah bin Mas'udin ka cerita saking Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani Allah sinten Allah. Anu maring Abdillah bin Mas'ud. Kala ngendika lana maring kita Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syababi ing pangendikan ya ma'syara syabab. Ya ma'syara syababihi golongane pira-pira bocah nom manutawi sapane wong istata'a iku lamun kuwasa sapa man mingkum hale nyatane saking sira kabeh alba'ata ing biaya nikah falyatazawwaj mongko becik kawin sapa man fa innahu karana sak temene tazawwuj tawa nikah awadu iku luwih bisa ngremake lil basari maring mripat wa khasana luwih ngreksa lil farji maring farji wa mangke sapane wong lam yastati kula lamun ora kuwasa sapa man fali mongko becik netepana sapa man bisa ing poso fa innahu karana sak temene saum lahu keduwe man wijaun iku dadi kendali. Muttafaqun alaih. Hadis iku dimupakati aliyo pengatase hadis. Terjemahnya kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai golongan para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kamu tentang biaya pernikahan, maka kawinlah. Karena nikah itu bisa lebih memejamkan mata, lebih bisa menjaga farji. Dan barang siapa yang
tidak mampu, maka sebaiknya puasa, karena puasa itu sebagai kendali. Insya Allah maksudnya ya jelas, insya Allah. Ya intinya yang namanya nikah itu memang benar-benar diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpama tidak diperintah itu, tentu kita semuanya akan nikah karena memang kebutuhan. Nah, lebih-lebih ada perintah dari Rasulullah, ini malah lebih kuat lagi ini. Jadi sebaiknya jangan sampai ada yang ketinggalan ndak nikah. Kalau hukum aslinya nikah itu ya mubah, menang, seperti makan itu. Makan ya silakan, tidak makan ya silakan. Nikah pun demikian. Kamu nikah ya monggo, tidak nikah ya monggo, gitu. Tetapi kalau sudah ada keinginan sungguh-sungguh dan ada kemampuan, itu hukumnya meningkat menjadi sunat, gitu. Ini sunat, jadi malah berpahala. Kata guru saya, nikah itu swarga donya, nimanya luar biasa, malah diperintah. Ini kan tambah semangat mestinya, begitu. Nah kalau sampai tidak mampu itu gimana? Nah, ini nasihat Nabi supaya puasa saja, puasa saja. Gitu. Nanti seperti tadi, lebih bisa memejamkan mata, lebih bisa menjaga farji. Jangan kalau dikebiri atau diobati sehingga mati, ya ini malah tidak boleh seperti itu. Kalau memang sungguh-sungguh ingin nikah tapi tidak punya apa-apa, terus gimana? Ini saran ulama, nikahkan saja, nanti terus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru malah kalau nikah ini nanti bisa meningkat kekayaannya, meningkat perekonomiannya, karena tumbuh semangat kerja yang luar biasa. Itu lain kalau tidak nikah itu, ini malah tidak ada semangatnya. Padahal kunci sukses itu adalah semangat itu. Itu sesuai dengan firman Allah juga, kenyataan seperti itu. Jadi orang yang kawin kok tidak terus jadi begitu, tidak mesti, bahkan lumrahnya malah meningkat kehidupannya, meningkat perekonomiannya, seperti itu. Hadis ini memang hadis yang terkenal, ini masyhur. Jadi banyak yang mengetahui. Maka jangan sampai kita ketinggalan, tidak ngerti hadis ini. Yang intinya adalah yang namanya nikah itu benar-benar dorongan dari Rasulullah. Jadi kalau kita laksanakan, ya berpahala itu, menyenangkan dan berpahala, itu kan enak jadinya. Tambah satu hadis lagi ya. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi wa qala lakinni ana usolli wa anamu wa asum wa uftiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Wan Anas bin Malikin, lan cerita saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidai kumuji sinten Kanjeng Nabi Allah yang Allah wasna lan ngalem-ngalem sinten Kanjeng Nabi aling ngatasi Allah wa qala ndika sapa Kanjeng Nabi wa qala ndika sinten Kanjeng Nabi laki ini tetap ingsun
ana ya ingsun usolli ku salat sapa ingsun wa ana mulan turu ingsun wa sumulan poso ingsun wa ftirulan ora poso ingsun wa tazawwajulan ngawin ingsun anisa pira-pira wadon paman mongko te sapane wong rohi bae lamun gedeng sapa man an sunnati saking tindak laku ingsun ini an ya jadi rohi bae kok an itu gedeng man Falisa mongko ora ana sapa man miniku setengah saking golongan ingsun mutafaqun utai hadis iku diupakati ahli apa ing atase hadis. Terjemahnya kurang lebih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu saat memuji-muji Allah dan menyanjung-nyanjung Allah, kemudian bersabda, tetapi aku itu sholat, tidur, puasa, tidak puasa, kawin, gitu ya. Ngawini perempuan-perempuan atau wanita-wanita itu. Barang siapa yang tidak senang dengan kelakuanku, maka tidak termasuk golonganku. Ini kalau kita angan-angan, Rasulullah langsung ngendikan seperti itu semula gimana kan gitu. Ya tentu ada asbabul wurudnya, sebab-sebab datanya hadis. Kalau ayat istilahnya asbabun nuzul, tapi kalau hadis ada asbabul wurud istilahnya. Lah asbabul wurudnya kurang lebih seperti ini. Di sini tidak ditulis ya. Jadi pada satu saat ada 3 orang ini sowan kepada istri-istri Nabi, bertanya tentang ibadahnya Nabi. Nabi itu gimana ibadahnya gitu. Nah, terus para istri Nabi ini atau salah satu istri Nabi ini menjawab, kalau Rasulullah ya begini gitu, sholatnya gini, puasanya gini gitu. Setelah diberi keterangan seperti itu, mereka menanggapi, tapi Rasulullah dosa yang dulu, dosa yang kadang sudah diampuni. Jadi ya pantas-pantas saja, biasa-biasa saja, tidak apa-apa. Maksudnya gimana? Mereka itu menganggap ibadah Nabi hanya sedikit gitu loh. Menganggap ibadah Nabi itu hanya sedikit dibanding dengan mereka bertiga itu. Nah ternyata Rasulullah mendengar ucapan mereka. Kemudian Rasul ikut nimbrung, ikut mendatangi 3 orang tersebut dan bersabda, "Wahai teman-temanku, ketahui ya bahwa sayalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ini saya itu sholat, ya tidur, ya puasa, ya tidak puasa, yang ngawini perempuan-perempuan gitu. Barang siapa yang tidak senang dengan kelakuanku maka tidak termasuk golonganku gitu. Jadi kalau kita angen-angen, kita pahami bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah iktisar, sederhana, moderatnya, tidak berlebihan gitu. Tidak hanya hadis ini toh, banyak hadis yang lain yang menerangkan bahwa yang didambakan oleh Rasulullah itu adalah ibadahnya iktisad, sedang, tidak berlebihan. Kalau
sampai berlebihan seperti tadi, ya, yang akan diceritakan oleh mereka itu gitu, itu Kanjeng Nabi tidak senang, kan demikian. Mereka bertiga itu sebelum Rasulullah bersabda seperti tadi itu kan berkata demikian. Yang satu berkata, kalau saya itu setiap hari puasa terus gitu. Yang lain lagi, kalau saya itu setiap malam sholat terus gitu. Kemudian yang ketiga, kalau saya itu tidak pernah menyentuh perempuan, tidak mau kawin gitu. Lengkapnya seperti itu. Terus Rasulullah bersabda seperti ini. Jadi teman-teman gitu, kurang lebih ketahuilah bahwa saya itu adalah orang yang paling takwa. Meskipun demikian saya ya sholat, ya tidur, ya puasa, tidak puasa, ya mengawini wanita-wanita seperti itu. Barang siapa yang tidak senang dengan kelakuanku maka tidak termasuk golonganku. Itu jelas ya. Ini termasuk hadis yang menerangkan dorongan tentang nikah begitu. Dan yang perlu diingat apa itu, Rasulullah senang kalau umatnya itu berkelakuan yang iktisad, sedengan ya, tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu ya secaranya garis keras atau ekstrim. Istilah sekarang ekstrim, berlebihan. Berlebihan itu pertama, dirinya padahal tidak kuat, saking banyak ibadah, kok dilakoni kabeh, orang kuat, ya, waktunya juga habis. Lebih dari itu juga menimbulkan kesombongan, mungkin kesergepan gitu loh. Itu menimbulkan kesombongan, rumangsa apik dhewe, rumangsa sempurna dhewe, liyane elek salah kabeh. Itu ini malah bahaya, tidak senang. Allah dengan orang yang sombong tidak senang. Biasanya cepat atau lambat orang yang sombong ini nanti akan dihancurkan oleh Allah seperti iblis, laknatullah alaih, seperti itu. Maka harus hati-hati. Jadi siapapun kalau diberi kelebihan oleh Allah, baik itu fisiknya atau ilmunya atau tenaganya atau keterampilannya atau hartanya atau pengaruhnya dan lain-lain, itu sebaiknya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah lah yang memberi gitu. Jadi dengan rasa senang segala kenikmatan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur seperti itu malah justru nanti akan ditambah-tambah nikmat kita itu. Jadi sekali lagi sebaiknya kita itu iktisad, sedengan, sederhana saja. Yo ojo keset, yo ojo kesergepen, sing apik sregep. Begitu. Sekian. Adapun tugas itu hadis 1 dan 2 ini kamu tulis, kemudian dimani gandul, kemudian setorkan kepada saya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.